Sudah siap? Oke, ini dia. Mari kita saksikan penampilan kreasi seni dari kelas 9 drama musikal. Selamat menyaksikan, beri tepuk tangan yang meriah. Tikus berkedok Garuda. Pada suatu hari, di sebuah pedesaan yang aman dan tenang, suatu ketika, desa itu kedatangan rombongan hama yang menyebarkan virus di desa tersebut. Lalu, masyarakat melihat rombongan hama yang datang ke desa tersebut. Hama-hama itu kemudian menghampiri warga dan akan menyampaikan pengumuman kepada warga tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya. Kedatangannya kami di sini, kami ingin meminta suara Bapak untuk meminta kami sebagai anggota dewan memilih. Kapan Pak pemilihannya? Pemilihannya tanggal 2 Maret bulan depan. Apa keuntungan buat kita, Pak? Insya Allah kalian bakal sukses, kaya, makmur, sejahtera. Masa sih? Iya. Uang. Oh. Banyak uangnya mana? Boleh. Pak. Waalaikumsalam. Beberapa bulan kemudian setelah pemilihan tersebut, akhirnya Pak Rido terpilih menjadi wakil dewan. Pada suatu ketika ada seorang kakek-kakek yang mencuri singkong di kebun Pak Rido. Untungnya ada krusak-krusu di belakang rumahku. Ku penasaran, lalu aku lihat, ternyata datang ke kantor polisi. Kata Pak polisi, apa saja ini kau? Saya kehilangan barang-barang saya karena Lagi ngapain tadi kamu, ah? Singkong, Pak. Singkong apa? Singkong makan, Pak. Kamu tadi maling, kan? Saya hanya meminta satu singkong, Pak. Tapi kamu tidak meminta izin kepada saya. Saya minta maaf, Pak. Tidak bisa, pokoknya kamu harus dibawa ke pengadilan. Sebelum kakek itu dibawa ke pengadilan, Pak Rido menemui hakim yang akan menghukum kakek tersebut.
Ah, ya baik. Saya ada proyek buat kamu Pak, seperti biasa. Gampang. Apa tuh? Tapi saya minta Bapak berikan hukuman yang berat untuk kakek yang mencuri. Gampang. Asal ada ininya. Uang, kasih uang. Waduh, ini kayaknya kurang ini. Nah, ini nih. Ini yang saya suka. Cukup. Ah, cukup. Ah, waalaikumsalam. Semoga sukses. Ah, ya. Semoga sukses juga, Pak. Setelah pertemuan tersebut, akhirnya kakek itu dibawa ke persidangan. Oke, dengan Pak Dava. Ya benar Pak. Apakah benar Bapak Dava ini telah mencuri singkong, Pak? Singkong Pak. Apa yang Anda lakukan di kebun Parido, Pak? Saya hanya meminta singkong Pak. Tanpa izin. Izin. Lalu apa tujuan Bapak mencuri singkong, Pak? Saya kelaparan Pak. Saya tidak kuat. Oke, karena Bapak telah berbohong dan Bapak mencuri, maka saya akan vonis Bapak dengan hukuman penjara selama 6,5 tahun dan denda sebanyak 5 miliar rupiah. Instruksi Pak Hakim. Masa hanya meminta singkong 1 sampai di penjara 6,5 tahun dan denda 5 miliar. Harusnya kakek ini dibebaskan. Instruksi Pak Rifki, tidak bisa seperti itulah Pak Rifki. Negara ini kan negara hukum, lagi pula dia juga sudah mencuri, bukan meminta, yang layak dihukum. Tenang. Hormati persidangan ini. Dengarkan Pak Rifki. Karena Bapak ini sudah berbohong dan mencuri, maka Bapak ini layak dihukum dan saya tetapkan saya akan vonis Bapak ini dengan hukuman penjara selama 6,5 tahun dan denda sebesar 5 miliar rupiah. Ternyata di balik kebaikan-kebaikan Parido itu terdapat rahasia yang sangat bedal, yaitu dia adalah koruptor sebuah pertambangan sebanyak 300 triliun dan baru diketahui sekarang. Singkat cerita, Parido menjadi tersangka dan akan disidang. Sebelum disidang, Parido menemui hakim lagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Ada apa Pak? Saya ada proyek buat kamu Pak. Proyek apa itu Pak? Ini proyek besar Pak. Saya korupsi Pak. 300 triliun. Lalu apa tujuan Bapak kesini Pak? Saya minta berikan saya hukuman yang ringan Pak. Oke, gampang. Asal ada ininya. Waduh, keras ini. Ini masih kurang ini. 2 ribuan lagi ini. Oke, ini sangat cukup ini. Saya suka ini. Ya, saya senang berbisnis dengan Anda, Pak. Nah. Setelah pertemuan tersebut, akhirnya Parido pun akan disidang.
Oke, dengan Pak Rido. Ya benar Pak. Apakah benar Pak Rido ini telah melakukan korupsi sebanyak 300 triliun, Pak? Ya benar Pak, sangat benar. Lalu apa tujuan Pak Rido melakukan korupsi tersebut, Pak? Saya Pak, supaya karyawan saya lebih menghargai waktu Pak, soalnya banyak yang kerjanya nggak benar Pak. Lalu dengan uang sebanyak itu apa yang akan Pak Rido lakukan, Pak? Saya akan membagikan ke rakyat-rakyat yang tidak mampu Pak. Oke, karena Pak Rido ini sangat mulia dan sangat baik terhadap rakyat-rakyat, maka saya akan vonis Bapak dengan hukuman selama 1 bulan dan denda sebesar 1 juta aja. Instruksi Pak Hakim. Mengapa Pak Rido yang korupsi 300 triliun hanya dipenjara 1 bulan dan denda 1 juta, sedangkan kakek itu yang hanya meminta singkong 1 sampai dipenjara 6,5 tahun dan denda 5 miliar. Tidak bisa seperti itu, Pak. Instruksi Pak Rifki, beliau kan sudah baik, sopan santun dan ramah. Alasan beliau juga sangat mulia untuk membantu rakyat-rakyat kecil. Stop, hormati persidangan ini. Oke, karena Pak Rido ini sangat mulia dan baik hati, maka saya akan vonis Bapak dengan hukuman yang ringan saja selama 1 bulan dan dan denda sebesar 1 juta rupiah. Kangkung, selada, sawi, brokoli dan bayam, tomat, timun, terong, lalabu, siam. Apa yang aku tanam, itu yang aku makan. Hidup yang menyehatkan, vegan, vegetarian, jagung, ketela, singkong, ubian dan kentang, tanam panjang, polong, berbagai macam kacang. Apa yang aku tanam, itu yang aku makan. Hidup yang menyehatkan, vegan, vegetarian. Setelah mendengar berita tersebut, warga-warga langsung demo besar-besaran ke pengadilan karena merasa tidak adil dengan hukuman hakim tersebut. Apakah benar Bapak telah melakukan korupsi sebesar 300 triliun? Pak, Kami terima, Pak. Tenang. Ada apa ini, Pak? kami tidak setuju Pak. Tidak setuju kenapa, Pak? Masa Pak, Bapak ini udah korupsi 300 triliun, dihukumnya hanya 1 bulan dan didenda hanya 1 juta Pak. Sedangkan kakek kemarin yang paling singkong cuma 1, dihukum sampai 6 tahun dan denda 500 triliun. Kami tidak terima Pak. Kami tidak terima. Karena Bapak ini telah jujur dan Bapak ini sangat kaya raya, tidak seperti Anda miskin. Jerit ratapan menggema menyusuri ruang udara. Keluh kesah bersatu dengan air mata. Tetesan darah tak lagi terlihat bagi yang terlihat mulia. Akankah kalangan kecil ini mampu? Hidup hanyalah tentang menghilangkan dahaga semata. Apalah arti keuntungan dan keuntungan? Ikan tak akan hidup di udara lepas. Kami tidak hidup dengan ketinggian yang kian mencekik ini. Keadilan kini musnah. Bagi kami
kaum bawah. Ya. Setelah kasus korupsi Parido, kemudian datanglah kasus korupsi Pertamina oleh Pak Lutfi. Kalian ingin kaya? Kalian ingin sukses? Kalian ingin senang kayak saya? Korupsilah sebanyak mungkin. Ambil, ambil. Kangkung, selada, sawi, brokoli dan bayam, tomat, timun, terong, lalabu, siam. Apa yang aku tanam, itu yang aku makan. Hidup yang menyehatkan, vegan, vegetarian, jagung, ketela, singkong, ubian dan kentang, tanah panjang, polong, berbagai macam kacang. Apa yang aku tanam, itu yang aku makan. Yang penting berkah, Pak. Dalam